warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tarisa Absari Putri, NIM 711191029. Di video ini, aku bakal ngejelasin tentang emosi. Selamat menonton! Apa sih itu emosi? Emosi atau emover adalah menggerakkan, mendorong, menimbulkan, sehingga menghasilkan tingkah laku. Lalu ada emosi menurut Santrok, yaitu emosi adalah perasaan atau afeksi yang melibatkan keterbangkitan fisik, pengalaman sadar, dan ekspresi perilaku. Lalu ada Clay Gina dan Kei Gina 1981, definisi yang komprehensif harus dapat menjelaskan. Yang pertama, cara kita saat kita merasakan emosional. Yang kedua, fisiologis atau tubuh, dasar dari perasaan emosional. Yang ketiga, ada pengaruh Yang ketiga, ada pengaruh emosi pada persepsi berpikir dan tingkah laku. Yang keempat, ada dorongan atau motivasi sebagai bagian dari emosi tertentu seperti marah dan takut. Yang kelima, cara emosi diekspresikan dalam bahasa, ekspresi wajah, dan gestur. Lalu ada afek dan mood. Apa sih perbedaan afek dan mood itu? Afek dibedakan berdasarkan intensitasnya. Intensitas afek lebih rendah. Sedangkan mood efeknya lebih lama, stimulusnya bersifat general, dan asal mood juga tidak diketahui. Contohnya, kalau kita misalnya tiba-tiba lagi bete, kita kan kayak nggak tahu tiba-tiba bete tanpa diketahui asalnya. Sering kan kita ngalamin kayak gitu. Nah, itu contoh dari mood. Lalu ada perbedaan motif dan emosi. Sebenarnya apa sih perbedaan motif dan emosi itu? Yang pertama, motif itu tidak kelihatan dari luar, sedangkan emosi kelihatan dari luar. Yang kedua, motif stimulusnya berasal dari dalam, sedangkan emosi stimulusnya berasal dari luar. Yang ketiga, motif berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, sedangkan emosi berhubungan dengan perasaan. Dan yang terakhir, motif itu bersifat rasional, sedangkan emosi bersifat tidak rasional. Nah, tadi kan udah bahas perbedaan antara motif dan emosi. Sekarang kita bahas hubungan antara motif dan emosi. Jadi, motif dan emosi itu sama-sama menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku. Keduanya dapat saling mendukung, mengaktifkan, mengarahkan, atau menyertai satu sama lain. Lalu, ada aspek biologi dari emosi. Berhubungan dengan sistem saraf otonom. Terdiri dari dua sistem saraf, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik berkaitan dengan keterbangkitan tubuh, sedangkan sistem saraf parasimpatik berkaitan dengan menenangkan tubuh. Lalu ada perubahan fisik. Keadaan emosi disertai perubahan-perubahan fisik. Denyut jantung bertambah cepat, kayak misalnya kita lagi marah atau takut. Peredaran darah cepat, lagi marah. Pupil mata membesar, lagi kaget. Menarik nafas panjang, kecewa. Bulu roma berdiri ketika kita merasa takut atau geli. Kerongkongan terasa kering, dan otot bergetar saat kita marah. Itu contoh-contoh dari perubahan fisik saat kita emosi. Emosi-emosi yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama akan berefek negatif terhadap tubuh kita. Lalu ada alat mengukur keterbangkitan tubuh. Yang pertama ada GSR, yaitu Galvanic Skin Response. Apa sih GSR itu? GSR adalah aliran listrik di kulit saat aktivitas kelenjar keringat meningkat. Lalu yang kedua ada polygraph, yaitu deteksi kebohongan, perubahan detak jantung, pernapasan, dan respon ekstradermal.
Kita lanjut ke teori emosi. Yang pertama ada teori awal dari William James dan Karl Lange, disebut James Lange Theory. Persepsi terhadap perubahan fisik menimbulkan emosi. Yang kedua ada teori dari Cannon-Bard, yaitu Walter Cannon dan Philip Bard. Perubahan badan dan pengalaman emosional terjadi pada waktu yang bersamaan atau simultan dan tidak bergantung satu sama lain. Talamus mengirim sinyal, sistem saraf otonom dan cerebral cortex. Lalu ada yang ketiga teori Schachter-Singer, yaitu Stanley Schachter dan Jerome Singer. Emosi ditentukan oleh dua faktor, yaitu keterbangkitan tubuh dan label kognitif. Faktor kognisi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi kini serta pengalaman lalu. Arousal yang salah diinterpretasikan dapat meningkatkan pengalaman emosional. Mana sih yang lebih utama, emosi atau kognisi? Menurut aku, emosi dan kognisi itu sama-sama harus seimbang. Karena jika emosi yang terlalu tinggi, kita kayak bisa berperilaku tanpa berpikir terlebih dahulu dan hanya mementingkan perasaan. Sedangkan jika kognisi yang lebih tinggi juga, kita selalu berpikir tanpa melibatkan perasaan. Lalu ada klasifikasi emosi menurut Robert Plutchik. Emosi memiliki 4 dimensi. Yang pertama, positif atau negatif, yaitu senang atau sedih. Yang kedua, primer atau campuran, yaitu marah atau cemburu. Yang ketiga, berlawanan, yaitu sedih versus bahagia. Dan yang keempat, yaitu intensitas. Emosi dapat mempengaruhi orang lain saat kita mengekspresikan emosi tersebut. Sumber ekspresi emosi. Yang pertama, suara, apa, dan bagaimana. Yang kedua, gerakan badan termasuk ekspresi wajah. Yang ketiga, yaitu korteks. Lalu ada sosiokultural. Emosi, khususnya ekspresi wajah, diyakini memiliki dasar biologis yang sangat kuat. Ekspresi emosi sama, namun display rules-nya yang beragam. Display rules adalah standar sosiokultural yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana emosi tersebut diekspresikan. Mungkin cukup segitu aja vlog dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.